Oke, eh, sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan dulu nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, dimulai. Doa, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua sudah bisa hadir di sini ya nak ya, semuanya dalam wajah yang ceria, anak ibu sehat semua. Kemudian dari evaluasi tadi itu memang benar sekali tergambar bahwa materi kita sekarang ini adalah materi aturan sinus. Mungkin karena ibu sudah menyampaikan sedikit kemarin ya di akhir pembelajaran sebelumnya. Oke, gimana untuk awal saudara suara ibu sudah terdengar jelas semuanya ya? Jelas Bu. Pelajarannya jelas ya nak? Oke. Apakah siswa ibu semuanya sudah siap untuk belajar? Ya, Bu. Sudah. Ya, oke. Nah, sekarang ibu akan mengirimkan absen ya. Kita akan absen dulu. Silakan isi absennya ibu kirimkan di grup WA ya nak ya. Baik Bu. Oke. Nah, ini ada kompetensi dasar kita yaitu menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Kemudian untuk apanya nanti menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Oke, nah apa yang perlu kita capai di situ nak? Nih, ibu harapkan siswa ibu bisa menjelaskan apa itu aturan sinus, ya. Ada 4, menentukan sisi segitiga dengan menggunakan aturan sinus, menentukan sudut, dan menganalisis permasalahan seperti permasalahan yang tadi. Nah, ini yang paling penting. Apa tujuan kita dari belajar ini? Nah, tujuan saya itu dengan materi aturan sinus ini dengan menggunakan model pembelajaran problem solving, peserta ibu diharapkan mampu jujur, kemudian teliti, menjelaskan aturan sinus dan menganalisis penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan sinus dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Nah, sekarang karena kita belajarnya daring, sumber belajar itu sangat banyak ya, nak. Biasanya sangat terbatas, kita hanya pustaka dan jarang menggunakan HP. Nah, sekarang sumber belajar itu sudah sangat banyak. Kemudian nanti pas saat kita diskusi, ibu sangat mengharapkan di sana ada ketelitian, objektif, dan kerjasama yang terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus, serta mengkomunikasikan dalam bentuk laporan tertulis. Sebelum ibu lanjut lagi, nak, kalian semua pernah tidak naik pesawat? Enggak, Bu. Tidak, sama di sana. Ini dari sekian orang nggak ada nih yang pernah naik pesawat, sama kita nak. Pernah? Oh, alhamdulillah ada nih yang udah pernah naik pesawat ini. Bisa cerita pengalaman besoknya nak ya, bagaimana naik pesawat. Sempat deg-degan juga itu kan naik pesawat, takut ya. Nah, atau melihat pesawat pernah? Bu. Nah, pernah tidak terpikir dengan kalian ini ada beberapa pesawat gitu kan, lintasan pesawat, misalnya jarak pesawat atau kecepatan mobil. Kalau mobil sering semuanya lihat ya, bahkan sering naik ya. Sering naik mobil semuanya. Kecepatan antara mobil yang satu dengan mobil yang satu itu Beda-beda. mungkin selama beda-beda kecepatannya ya nak. Jaraknya pasti akan pernah terpikir bagaimana cara menentukan jarak ini sebenarnya. Ini kan Bu belajarnya fisika. Ini kan materi fisika kalau belajar kecepatan Bu. Kenapa matematika harus masuk seperti itu? Nah, di sini nak, masalah itu tuh bisa kita selesaikan dengan aturan apa? Aturan sinus. Benar sekali. Kita bisa mencari jarak antara mobil, kecepatan mobil, pesawat itu lintasannya itu kita bisa mencarinya menggunakan aturan sinus. Ada lagi gimana? Mau kelompok yang lama yang kemarin atau yang gimana? Kelompok yang lama aja ya. Yang lama aja. Lama aja, Bu. Kita gunakan Yang lama kelompok aja, yang Bu. lama. Berarti masih menggunakan grup kelompok yang kecil yang lama juga ya nak ya? Ya Bu. Oke, boleh. Silakan. Nanti kita akan melaksanakan diskusi kelompok di sana, ya nak. Di sana kamu bebas menanyakan di sana sama teman kamu diskusi seperti biasa sama ibu juga. Oke, ini ada LKPD yang akan ibu bagikan dengan kalian. Terlihat nak? Terlihat Bu. Alhamdulillah. Nih ada LKPD di sini, aturan sinus. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nanti jangan lupa diisi nama kelompoknya. Nah, untuk di awal ini ada pembuktian aturan sinus di sini. Kalau kita pembelajaran secara luring, ini pasti bisa sempat kita selesaikan ya nak ya, karena waktu kita juga memang sangat singkat. Jadi
aturan sinus, pembuktian aturan sinus ini nih, pembuktian aturan sinus ini, kalian bisa menyimak video pembelajaran yang akan Ibu share ya, Nak. Yang akan Ibu share, silakan dipahami sampai ketemu nanti langkah-langkahnya bagaimana sih menemukan aturan sinus. Apa rumus aturan sinus tadi? Ya, nanti kamu diskusikan dengan teman apa yang kamu dapat dari video pembelajaran itu. Kemudian dari video pembelajaran itu tadi, Nak, dari hasil aturan sinus itu tuh, kamu bisa mengaitkan ada masalah di LKPD ini nanti, yaitu masalah 3.9.1a, di mana Pak Ahmad adalah seorang kurir pengantar barang dan seterusnya sampai selesai ya. Ini kira-kira apa hubungannya masalah ini dengan aturan sinus itu? Apakah ini bisa diselesaikan dengan aturan sinus? Emang apa yang diketahui dari masalah ini? Bagaimana penyelesaiannya? Apa langkah awalnya? Kan gitu ya? Ya, Bu. Nah, nanti Ibu share LKPD dan video pembelajaran, siswa-siswa Ibu semuanya bisa diskusinya melalui grup WA kecil yang biasa kita gunakan ya, Nak. Oke, silakan Nak, langsung diskusi. Berapa menit maunya diskusi di grup WA? 20 menit gimana? Ya, Bu. Bisa 20 menit. Diskusi dalam grupnya 20 menit, Bu. Iya. Udah selesai, Zedri? Sudah Gimana, semua, Bu. Sa? Alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah. Gimana ya, luar biasa seru ya diskusinya di Ibu sampai nggak berhenti, ini tangannya membalas semua 4 kelompok, luar biasa. Semua 4 kelompok. Iya, 4 kelompok antusiasnya luar biasa sekali. Asik ya diskusi ya? Asik, Bu, asik. Bella, luar biasa. Bella, ketemu ya Bella sama Maila. Ketemu nih Bella nih, hasilnya sama kesimpulannya. Gimana kesimpulannya? Apa yang bisa untuk diskusi, untuk apa? Untuk mempresentasikan hasilnya ini. Oke, Maila gimana? Bisa Nak? Presentasi, bacakan aja. Tadi dapatnya berapa dari apa yang diketahui dari masalahnya Pak Ahmad tadi ini. Kemudian langkah penyelesaiannya bagaimana, dan terakhir kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari masalahnya Pak Ahmad itu. Oke, Bu. Oke, Nak. Lanjut. Jadi penyelesaian dari permasalahan Pak Ahmad tuh dapat kita ketahui sudutnya, yaitu ada 2 sudut dan 1 sisi. Sudutnya ada sudut AQB dengan sudut 30 derajat dan sudut ABQ dengan 30 derajat. Terus panjang sisinya AB itu adalah 10 derajat, 2 sudut 1 sisi. Di sini kita dapat menggunakan rumus sinus. Nah, di sini kita harus tahu terlebih dahulu jarak antara posisi Pak Ahmad. Posisi Pak Ahmad yang di kota A sekarang nih. Jadi, kita dapat menggunakan rumus Q sin Q sama dengan B sin B. Q-nya tuh Q kecil dan Q besar. Sama dengan B juga. Jadi, 10 sin 30 sama dengan B sin 45. B-nya tadi kan tidak diketahui. Jadi, 10 dikali 12 sama dengan B sama dengan 122. Jadi 122 sama dengan B2. 102 sama dengan B. Jarak antara Pak Ahmad dan kota A sama dengan 102 yaitu sama dengan 14,14 km. Dapat kita bulatkan yaitu 15 km. Jadi kesimpulannya, karena bahan bakar Pak Ahmad yang tersedia cukup untuk perjalanan 15 km, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Pak Ahmad dapat melanjutkan perjalanannya hingga ke kota A dan mengisi bahan bakar di kota A. Lebih kurang Oke, luar biasa. Berarti tadi kasih aplaus dulu Nak, luar biasa untuk Maila, subhanallah, luar biasa. Gimana untuk teman-teman yang lain? Ada lagi yang mau ada lagi jawaban yang berbeda, atau misalnya ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang mau presentasi juga? Tidak masalah, beda jawaban berarti penyelesaiannya juga beda dong kesimpulannya. Nah, AGP dapatnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya jarak antara Pak Ahmad dengan kota A dapatnya 10 km, Bu. Iya, kemudian? Dan Kira-kira Pak Ahmad nyampe nggak bisa, di kota A? Bisa?
Bisa Bu, karena persediaan bensinnya 15 km Bu. Oke, berarti persediaannya 15 km, berarti udah nyampe ya. Iya, Nyambung ya berarti ya ini ya, ngerti ya? Ngerti ya, Nak? Ngerti, luar biasa sekali. Alhamdulillah ya Allah. Berarti pembelajaran kita hari ini tujuan kita dia agak tercapai ya, di mana diskusinya juga bagus gitu ya, Nak ya. Ibu bantu menyimpulkan ya. Ibu bantu menyimpulkan setelah disimpulkan sama Maila tadi dan Aldefi dan teman-teman yang lain yang bertanya. Terima kasih untuk hari ini, Nak. Diskusinya sudah luar biasa sekali, bagusnya. Nah, aktif juga. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, tujuan kita tercapai. Kita bisa menerapkan rumus aturan sinus itu tuh dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Salah satunya masalah Pak Ahmad. Nah, berarti tidak semua segitiga itu bisa kita menggunakan dengan rumus Pitagoras. Kita tidak semua menggunakan rumus Pitagoras di sana. Nah, jadi segitiga sembarang kita bisa menggunakan rumus aturan sinus. Kemudian kenapa kita harus menggunakan aturan sinus? Karena tadi yang diketahui itu adalah dua sudut satu sisi di sana. Ada dua sudut satu sisi di sana kita selesaikan. Nah, kemudian makanya kita menggunakan rumus aturan sinus. Bagaimana langkah-langkah pengerjaannya? Sebenarnya sama semua. Pengerjaannya adalah aljabar di sana. Kita penyelesaiannya tahap per tahap itu adalah penyelesaian aljabar, benar ya? Masalahnya itu kita hanya mampu tidak kita mensketsa gambar itu, mampu tidak kita menganalisis dari soal itu tuh ternyata yang terbentuk adalah segitiga sebarang. Letak sudutnya itu di posisi mana, kemudian apa aja yang diketahui sampai kita bisa menyimpulkan oh ini soal menggunakan rumus aturan sinus. Begitu. Oke, berarti kesimpulannya benar sekali. Pak Ahmad bisa melanjutkan perjalanannya. Tadi ada dua versi. Tadi adalah mungkin yang masuk ke Anggun atau gimana tadi ya? Sudutnya 45 derajat, Ibu tidak tahu juga itu kok bisa berubah ternyata 30 derajat dia sama Aldefri ya. Mungkin ada kesalahan sedikit. Oke, tidak masalah, tapi lebih bagus. Jadi ada perbandingan di sana. Aldefri-nya mencari dapatnya 10 km, kemudian si Anggunnya si Mailanya dapatnya dia 15 km dan semuanya sama-sama bisa menolong Pak Ahmad bahwa Pak Ahmad itu bisa lanjut ke kota A tadi ya. Kota A. Bisa lanjut ke kota A karena bahan bakarnya cukup di sana. Jangan lupa ya Nak, hasil diskusi ini silahkan kamu tuliskan, kamu rapikan sesuai dengan ini dan akan kamu kumpulkan seperti biasa ya Nak, karena nggak mungkin kamu bisa langsung mengetik sekarang di LKPD yang Ibu bagikan, karena itu kan menggunakan equation di sana, sementara kalian banyak menggunakan HP, jadi agak susah ya Nak ya. Kita juga waktu kita singkat. Nah kan untuk evaluasi dengan soal yang sama yang tadi ya Nak ya, soal yang sama tadi kamu kerjakan, berarti kalau soal evaluasi itu dikerjakan individu ya Nak, kerjakan individu karena kerjanya nanti Nak hasilnya itu tuh pribadi, nilainya pribadi. Kemudian kalau yang diskusi tadi satu kelompok satu laporan saja, oke? Nah terima kasih untuk siswa Ibu yang sudah aktif hari ini, itu luar biasa. Ada Bella, ada Aldefri, ada Maila, ada Yona, ada Zedri, semuanya cinta sama Ade walaupun cuma berdua ya di kelompoknya ya. Tapi pertama cintanya agak bingung. Saya cuma sendiri Bu, gimana? Tapi ternyata dia bisa. Kan luar biasa itu namanya ya. Karena waktu kita juga udah selesai, udah habis. Boleh siapa yang mau menyiapkan? Siapa? Kita berdoa dulu, bersyukur dulu kita. Karena pembelajaran hari ini berhasil, semoga bermanfaat untuk kita semua Nak. Dan satu yang harus diingatkan dengan kalian, tetap jaga protokol kesehatan karena lingkungan kita sekarang, daerah kita sekarang sudah menjadi zona merah. Jadi sangat hati-hati Nak, tetap dijaga. Kita akan belajar tetap seperti ini. Ibu usahakan tetap belajarnya itu bisa membuat kalian itu nyaman. Jadi sama-sama nyaman kita ya Nak ya. Kalau misalnya ada nanti saran-saran Bu, kita pengennya gini dong Bu atau gimana, boleh silahkan Nak. Yang penting kalian nyaman belajar, tidak bosan ya Nak ya. Oke. Sekarang boleh disiapkan, kita berdoa dulu, kita bersyukur dulu Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Terima kasih Nak.
Ya, semoga sampai ketemu lagi kita di pelajaran selanjutnya. Jangan lupa dibaca-baca ya di LKS atau di buku paketnya ya nak ya. Di LKS selanjutnya ada aturan kosinus di sana, silakan dibaca-baca lagi. Kita akan masuk aturan kosinus besok ya. Oke, Bu.